Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muslimah Seknun, mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Portumbai Jayapura. Kali ini saya akan membahas materi tentang pajak penghasilan pasal 21 dan 26. PPh pasal 21 landasan hukum. Pasal 21 UU PPh per Dirjen nomor 32/PJ/2015. Pengertian PPh pasal 21 atau 26. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Unsur-unsur PPh pasal 21 atau 26. A. Wajib pajak. B. Pemotong pajak. C. Objek pajak. D. Tarif pajak. A. Wajib pajak PPh pasal 21. Pertama, pegawai tetap. Kedua, pegawai lepas. Ketiga, penerima pensiun. Keempat, penerima honorarium. Dan kelima, penerima upah. Bukan wajib pajak PPh pasal 21. Pertama, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing. Kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 611-04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain. B. Pemotong pajak PPh. Pertama, pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang. Kedua, bendaharawan pemerintah pusat atau daerah, instansi, departemen, dan KBRI. Ketiga, dana pensiun, PT Taspen, Astek, dan Jamsostek. Keempat, BUMN atau BUMD. Kelima, yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, dan organisasi. Kewajiban pemotong PPh pasal 21. Pertama, penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan surat setoran elektronik atau SSE ke kantor pos atau bank badan usaha milik negara atau bank badan usaha milik daerah atau bank-bank lain yang ditunjukkan oleh Direktur Jenderal Anggaran selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwin berikutnya. Kedua, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan atau SPT. Masa ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwin berikutnya. C. Objek PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 adalah 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubung jasa yang dilakukan. Keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris
atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. 8. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lainnya yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Skema objek PPh 21. Pertama, penghasilan teratur, yaitu gaji, tunjangan prem, tunjangan transport, dan tunjangan makan. Kedua, penghasilan tidak teratur. Pertama, bonus, dan kedua, tunjangan hari raya. Ketiga, upah dan uang saku. Pertama, upah harian, kedua, upah mingguan, dan ketiga, upah borongan. Terus yang keempat ada uang pensiun dan honorarium. Bukan objek PPh 21. A. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. B. Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan. C. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran JHT kepada jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. D. Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan dengan nama dan bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah. E. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja. F. Zakat yang diterima OP yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. D. Tarif PPh pasal 17 UU nomor 36/2008 tentang PPh. Wajib pajak orang pribadi. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta rupiah tarif PPh 5%, 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah tarif PPh 15%, 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah tarif PPh 25%, di atas 500 juta rupiah tarif PPh 30%. D. Tarif PPh pasal 17 ayat 1 RUU HPP tentang PPh. Wajib pajak orang pribadi. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta rupiah tarif PPh 5%, 60 juta rupiah sampai 250 juta rupiah tarif PPh 15%, 250 juta rupiah sampai 500 juta rupiah tarif PPh 25%, 500 juta rupiah sampai 5 miliar rupiah 30%, di atas 5 miliar rupiah tarif PPh 35%. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak punya NPWP. Pertama, besarnya tarif untuk WOP. Besarnya tarif untuk WPO P yang tidak ber-NPWP adalah lebih tinggi 20% daripada tarif normal berdasarkan pasal 17. Kedua, misalnya Bapak A mempunyai penghasilan kena pajak sebesar 75 juta rupiah. Pajak penghasilan apabila mempunyai NPWP adalah 5% dikali 50 juta rupiah sama dengan 2.500.000 rupiah. 15% dikali 25 juta rupiah sama dengan 3.750.000 rupiah. Jumlah 6.250.000 rupiah. Tarif untuk wajib pajak orang pribadi yang tidak punya NPWP. Apabila Bapak A tidak mempunyai NPWP, PPh yang harus dipotong adalah 5% dikali 120% dikali 50 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. 15% dikali 120% dikali 25 juta rupiah sama dengan 4.500.000 rupiah. Jumlah 7.500.000 rupiah. Artinya ada selisih sebesar 1.250.000 rupiah antara punya NPWP dan tidak punya NPWP. Cara perhitungan PPh pasal 21 untuk pegawai tetap mulai bekerja awal tahun. Penghasilan bruto bulan, yaitu gaji dan tunjangan. Pengurangan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dibayar pegawai.
Penghasilan neto 1 bulan dikali 12. Penghasilan neto 1 tahun. Penghasilan tidak kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak. Tarif PPh pasal 17, PPh pasal 21 1 tahun, PPh pasal 21 bulanan dibagi 12. Pengurang yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap dan pensiunan. Pertama, biaya jabatan, yaitu biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan catatan jumlah maksimum yang diperkenankan sebesar 6 juta rupiah setahun atau 500 ribu rupiah sebulan. Biaya pensiun. Untuk penerima pensiun teratur maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp2.400.000 setahun atau Rp200.000 sebulan. Pengurang yang diperbolehkan dalam menghitung PPh pasal 21 pegawai tetap. Iuran yang terkait dengan gaji dengan syarat dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun atau badan penyelenggara tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pertama, 54 juta rupiah per tahun atau Rp4.500.000 per bulan. Rp4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per bulan. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau tanpa tanggungan. Rp4.500.000 per tahun atau Rp375.000 per bulan. Tambahan untuk setiap anggota keluarga, saudara, dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Status TK tidak kawin PTKP Rp54 juta. K atau 0 kawin tanpa tanggungan PTKP Rp58.500.000. K atau 1 kawin dengan 1 tanggungan Rp63 juta. K atau 2 kawin dengan 2 tanggungan PTKP-nya sebesar Rp67.500.000. K atau 3 kawin dengan 3 tanggungan sebesar Rp72 juta. Pemotongan PPh 26 bagi orang pribadi yang berstatus subjek pajak luar negeri. Pertama, dasar pengenaan PPh pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto. Kedua, dikenakan tarif PPh pasal 26 sebesar 20%. Ketiga, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B dalam hal orang pribadi yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri atau penduduk di negara yang telah mempunyai P3B dengan Indonesia. Menghitung PPh pasal 21 untuk WNA. Pertama, untuk WNA yang tinggal kurang dari 183 hari dalam 12 bulan di Indonesia dikenakan PPh pasal 26. Kedua, tarif 20% dari penghasilan bruto. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.